Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Aku tidak mau menerima kembali uangku. Biarlah uang tersebut aku hadiahkan kepadamu, karena engkau mempunyai tanggung jawab membiayai hidup orang banyak. Jabir bin Qubaisah berkata, aku tinggal bersama Tolha dalam waktu yang cukup lama. Aku tidak pernah melihat orang yang melebihinya dalam hal memberi tanpa diminta. Hasan berkata, pada suatu hari Tolha menjual tanahnya seharga 700.000. Karena pada sore harinya ia menerima uang pembayaran, maka ia terpaksa menyimpannya pada malam harinya. Jika sepanjang malam ia tidak dapat tidur dengan tenang, ia khawatir jika maut menjemputnya. Di rumahnya ia menyimpan banyak kekayaan sebagai miliknya. Pada malam itu ia merasa sangat gelisah. Pada pagi harinya setelah bangun, pertama kali yang ia kerjakan adalah membagi-bagikan uang tersebut. Di situ anhu, yakni Sa'di bin Auf anhu berkata, pada suatu ketika aku melihat suamiku sedang cemas, dan ketika aku menanyakan penyebabnya, ia berkata, sejumlah uang ada padaku. Aku mencemaskan hisabnya. Aku berkata, engkau tidak perlu cemas. Suruhlah hamba sahaya untuk memanggil kaum kerabatmu. Dan sebagai penyambung silaturahmi, bagi-bagikanlah uang ini kepada mereka. Maka ia memanggil hamba sahaya untuk memanggil kerabatnya dan membagi-bagikan hartanya kepada mereka. Perawi hadis berkata, aku bertanya kepada hamba sahayanya, berapakah jumlah uang itu? Ia mengatakan bahwa uang itu berjumlah 400.000 dirham. Isinya menceritakan lagi sebuah kisah mengenai Tolha. Suatu saat ketika Tolha pulang ke rumah, wajahnya kelihatan pucat dan murung. Aku bertanya, apakah yang sedang terjadi? Ini aku melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hatimu. Maafkanlah aku. Ia berkata, tidak. Engkau adalah istriku yang paling baik bagi orang yang beriman, karena ia membantu berbuat kebaikan. Istrinya bertanya, lalu apa yang menyusahkanmu? Ia berkata, sejumlah uang tersimpan di rumah kita dan aku sangat cemas akan hisabnya. Dia berkata, jangan cemas, kita dapat menyelesaikannya dengan menyedekahkannya. Keadaan seperti itu kadang terjadi karena tidak ada orang yang datang meminta bantuannya, sehingga ia harus menyimpan uang pada malam hari, padahal ia sendiri sangat hemat dalam memenuhi keperluannya sendiri. Sehingga istrinya mengisahkan pula bahwa pada suatu ketika suaminya membagi-bagikan uang 100.000 dirham, sedangkan Tolha sendiri hanya mempunyai sehelai baju yang ditambal, sehingga ia terlambat datang ke masjid hanya kena menjahit bagian pinggir bajunya. Pada suatu ketika seorang dusun mengunjungi Tolha dan meminta bantuan atas nama persaudaraan, karena Islam memerintahkan kepada para pengikutnya untuk menyambung tali silaturahmi dengan kaum kerabat. Tolha mengatakan bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang meminta kepadanya atas nama persaudaraan. Ia berkata, aku mempunyai sebidang tanah. Utsman ingin membelinya seharga 300.000 dirham. Apabila engkau mau, ambillah tanah tersebut, dan apabila engkau menginginkannya dalam bentuk uang, aku akan menjual tanah itu kepada Utsman, dan setelah aku menerima pembayarannya, aku akan memberikannya kepadamu. Karena orang itu lebih suka menerimanya dalam bentuk uang, maka Tolha menjual tanah itu kepada Utsman dan memberikan uang pembayarannya kepada orang tersebut disebutkan kitab Idhab. Para sahabat anhu mempunyai banyak tanya, karena mereka sering bepergian di jalan Allah untuk berjihad. Apabila ada nabi yang berhasil mereka taklukkan, maka banyak tanah atau perkebunan yang dibagikan di antara para mujahidin, ditambah bagian mereka dari harta rampasan. Alhamdulillah, bagaimana kisah para sahabat. Kalau dia bersedekah tidak tanggung-tanggung, dan bila ada uang atau harta yang belum disedekahkan, dia takut tidur dalam keadaan gelisah, jangan sampai maut menyambut dia. Mudah Allah pahaman, kita amal dan sampaikan insyaallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.